Selamat malam, para subscriber kanal Senja Tenang. Terkadang, rahasia terdalam tidak tersembunyi di tempat yang jauh, melainkan di dalam rumah yang kita yakini sebagai tempat teraman. Terkadang, suara misterius di tengah malam bukanlah ulah hantu, melainkan desah napas yang keluar menembus beban takdir yang berlapis-lapis. Orang sering berkata bahwa cemburu adalah bara api yang perlahan membakar hati. Namun, ada kalanya yang menghancurkan sebuah keluarga bukanlah pengkhianatan, melainkan kebenaran yang terkubur terlalu lama. Kisah hari ini dimulai pada suatu malam yang sunyi, begitu sunyi, hingga satu erangan samar dari kamar mandi cukup untuk membuat seorang istri terlonjak kaget dari tidurnya. Dengan jantung berdebar kencang, ia melangkah menuju kamar mandi. Apa yang ia temukan di balik pintu itu tidak hanya membuatnya membeku di tempat, tetapi juga menjadi awal dari sebuah tragedi, penderitaan, dan pengampunan yang berlangsung selama bertahun-tahun. Mari kita simak bersama kisahnya. Tak pernah terlintas dalam benakku bahwa akan tiba hari di mana pernikahanku akan dilanda keraguan dan kebingungan yang begitu dalam, hingga rasanya aku ingin terduduk lemas di depan pintu kamar mandi. Namaku Sari, usiaku 36 tahun, dan aku mengajar bahasa Indonesia di sebuah SMP di kota kecil. Suamiku, Budi, 5 tahun lebih tua dariku. Ia seorang insinyur konstruksi yang dulu sering dinas keluar kota, tetapi belakangan ini dipindah tugaskan ke bagian manajemen kantor sehingga lebih banyak berada di rumah. Keluarga kami memang tidak kaya raya, tetapi berkat kebiasaan menabung yang terencana, hidup kami stabil dan berkecukupan. Kami memiliki seorang putra berusia 8 tahun yang duduk di kelas 3 SD, namanya Bimo, karena kami berdua bekerja seharian dan Bimo di sekolah. Sementara orang tua kami tinggal di kampung, belum lama ini kami mempekerjakan seorang asisten rumah tangga, ART, muda. Namanya Maya, seorang gadis berusia 23 tahun asal Madiun. Ia gadis yang penurut dan pendiam, tetapi rajin dan bersih. Jadi aku sangat menyukainya. Semuanya dimulai pada suatu malam di hari kerja. Hari itu aku merasa sangat lelah karena sedang menstruasi, jadi aku tidur lebih awal. Suamiku masih duduk di ruang tengah, katanya ada pekerjaan yang belum selesai. Sementara itu, Maya sudah masuk ke paviliun kecil di belakang rumah. Rumah kami memang satu lantai, tetapi kami membangun sebuah kamar kecil dengan kamar mandi terpisah untuk ART. Lewat tengah malam, sekitar pukul 12, aku yang sedang tertidur lelap terbangun oleh suara aneh dari arah kamar mandi utama di dekat ruang keluarga. Terdengar seperti erangan samar. Perlahan aku membuka mata dan melihat jam. Sudah hampir pukul 1 dini hari. Tiba-tiba jantungku mulai berdebar kencang. Erangan itu bukan seperti suara orang kesakitan, melainkan jenis suara yang bisa membuat wajah pendengarnya memerah. Aku langsung bangkit dan duduk. Pikiranku kosong. Suamiku tidak ada di sampingku. Padahal saat aku tertidur, ia jelas-jelas masih duduk di ruang tengah. Dengan kaki telanjang, aku keluar dari kamar dan mengendap-endap mendekati kamar mandi, pintunya sedikit terbuka. Dari celah itu, kulihat cahaya kuning remang-remang, terdengar suara air mengalir, dan erangan yang belum juga berhenti. Aku menahan napas. Berbagai macam imajinasi liar berkecamuk di kepalaku, jangan-jangan suamiku dan Maya. Amarah bergemuruh di dalam dadaku bagai ombak. Aku mendorong pintu dengan keras. Brak. Pintu terbuka lebar, tetapi pemandangan yang kubayangkan tidak ada di sana. Tidak ada suamiku, tidak ada Maya. Hanya ada seekor kucing. Kucing belang 3 milik tetangga, memang sering bermain di halaman rumah kami. Kucing itu kini terbaring di lantai kamar mandi, mengeong dengan menyedihkan, ada luka di perutnya dan darah mulai merembes keluar. Selama beberapa detik aku berdiri terpaku. Tiba-tiba Maya datang berlari dari suatu tempat sambil membawa handuk dan kotak P3K kecil. Wajahnya pucat pasi. "Ibu, maafkan saya. Tadi saya sedang bersih-bersih." Lalu dengar suara dari luar. Pas saya buka pintu, ternyata dia terluka, jadi saya bawa masuk dulu. Saya tidak enak membangunkan ibu tengah malam, jadi saya coba tangani sendiri. Aku masih belum bisa pulih dari keterkejutan. Saat itu, suamiku keluar dari ruang kerjanya dengan wajah mengantuk sambil membawa setumpuk dokumen. "Ada apa ini, Dik?" Wajahku terasa panas. Dan entah kenapa, air mataku tiba-tiba tumpah. Bukan karena kucing itu,
bukan juga karena Maya. Aku menangis karena diriku sendiri, karena benih kecurigaan yang mulai tumbuh di hatiku. Karena aku telah berpikiran buruk terhadap suamiku dan asisten rumah tangga yang tinggal serumah denganku setiap hari. Aku diam-diam kembali ke kamar. Tanpa kusadari sedikit pun, malam itu hanyalah awal dari sebuah rahasia yang akan datang. Beberapa hari kemudian, aku mulai merasakan kejanggalan. Maya seringkali mencuri pandang ke arah suamiku, dan tatapannya bukanlah tatapan seorang ART biasa. Suamiku kadang terlihat canggung, dan di saat lain ia bersikap dingin padaku secara aneh. Hingga suatu hari, ketika aku tak sengaja menguping percakapan mereka dari celah pintu, aku merasa ada sesuatu yang tersembunyi di dalam rumah ini. Kukira setelah insiden malam itu, semua kecurigaanku akan hilang. Kupikir itu hanyalah kesalahpahaman konyol. Namun anehnya, sejak hari itu, aku jadi lebih memperhatikan setiap gerak-gerik kecil dan tatapan mata antara suamiku dan Maya. Ini bukan cemburu buta, bukan juga paranoia. Ini adalah firasat seorang wanita. Firasat yang terkadang bahkan tak ingin kupercayai, tetapi terus mengusik hatiku. Aku mulai memperhatikan hal-hal yang sangat sepele. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan seperti biasa, tetapi Maya sudah lebih dulu ada di dapur. Biasanya ia bangun lebih siang dariku, tetapi hari itu ia sudah selesai merapikan seluruh dapur. Saat aku masuk, ia terkejut seperti orang yang tertangkap basah berbuat salah, wajahnya memucat. Ibu, saya mau siapkan sarapan duluan. Ibu istirahat saja. Maya tersenyum canggung dan menunduk, menghindari tatapanku. Aku tidak berkata apa-apa, dan hanya mengamatinya dalam diam. Ia mengenakan piyama baru, bukan piyama yang kuberikan. Aku tidak ingat pernah membelikannya baju seperti itu. Dan itu jelas bukan barang murahan dari pasar. Piyama itu terbuat dari bahan yang sejuk dengan motif bunga yang anggun. Sama sekali tidak terlihat murah. Aku pura-pura tidak peduli, mengambil wajan dan membuka lemari dapur, tetapi pikiranku berputar-putar. Bara api kecurigaan kecil mulai menyala, dan aku tahu jika tidak segera kupadamkan, ia akan menjadi kobaran api yang tak terkendali. Hari itu, aku bekerja dengan pikiran melayang. Saat istirahat makan siang, aku mampir ke pasar sebentar, dan kebetulan bertemu dengan pemilik toko pakaian langgananku. Begitu melihatku, ia langsung menyapa. "Loh, Bu Sari, piyama yang waktu itu ibu pesan, sudah diambil sama bapak lo. Saya kira bapak sudah bilang, jadi saya tidak kasih kabar lagi." Aku membeku di tempat. Aku tidak pernah memesan piyama seperti itu, apalagi memberitahu suamiku. Untuk memastikan, aku bertanya lagi, "Benar suami saya, Pak Budi?" Pemilik toko itu mengangguk. "Iya, Bu. Sempat saya godain. Ini buat ibu atau buat yang lain?" "Pak?" Beliau cuma ketawa saja. "Bayar?" Terus langsung pergi. Jantungku terasa sesak seolah diremas seseorang. Aku pulang membawa keranjang belanjaan dengan tangan gemetar. Di tikungan gang, aku berhenti sejenak, mengambil napas dalam-dalam beberapa kali sebelum akhirnya bisa masuk ke rumah. Hari itu hari Jumat, jadi suamiku akan berada di rumah sepanjang akhir pekan. Malamnya, setelah Bimo tidur, aku menyiapkan jus jeruk untukku dan suamiku. Baru saja selesai mandi, suamiku keluar dari kamar mandi dengan rambut basah, mengenakan kaos dan celana pendek. Aku duduk di hadapannya, menuangkan jus, lalu bertanya, "Mas, minggu lalu, Mas beli piyama wanita di pasar, ya?" Gerakan suamiku berhenti sejenak, sangat singkat, tetapi aku melihat dengan jelas matanya goyah dan jakunnya bergerak. "Oh, itu buat kamu, Dik." "Lupa Mas kasih." Hatiku terasa pedih, tetapi aku memaksakan senyum tipis. "Aku sudah terima, kok." Maya yang pakai. Cantik sekali. Suamiku tampak sangat panik. Mungkin masalah kasih, ya." Waktu itu lagi buru-buru. Aku tidak berkata apa-apa lagi. Aku diam-diam bangkit, mencuci gelas, lalu masuk ke kamar, memeluk Bimo dan berbaring di sampingnya. Malam itu, aku tidak bisa tidur sedikit pun. Kepercayaanku mulai hancur berkeping-keping. Tanpa sepengetahuan siapapun, aku memasang beberapa kamera mini di beberapa sudut rumah. Tujuanku bukan untuk menangkap basah perselingkuhan.
Aku hanya ingin meyakinkan diriku sendiri bahwa aku tidak sedang berhayal, bahwa suamiku tidak mengkhianatiku, dan bahwa gadis itu tidak memanfaatkan kepercayaanku. 3 hari kemudian, saat memeriksa rekaman kamera, aku menemukan sebuah adegan yang membuat napasku nyaris berhenti. Siang hari saat aku bekerja, kamera di dapur merekam Maya mengambil yogurt dari kulkas, lalu mengendap-endap mendekati ruang kerja suamiku. Ruangan itu selalu dikunci oleh suamiku dengan alasan ada dokumen rahasia perusahaan, dan tidak ada yang boleh masuk. Maya mengetuk pintu 2 kali dengan pelan. Pintu terbuka, lalu langsung tertutup kembali. Tidak ada lagi yang terlihat, tetapi sekitar 17 menit kemudian, ia keluar dengan wajah memerah dan rambut sedikit berantakan sambil merapikan pakaiannya. Tenggorokanku tercekat. Satu sisi hatiku ingin berteriak, berlari, dan menuntut penjelasan saat itu juga. Namun di sisi lain, rasa takut menjalari diriku. Aku takut tidak akan sanggup menghadapi kebenaran. Aku takut keluarga yang telah kubangun selama 10 tahun akan hancur karena satu kesalahan sesaat. Malam itu, aku tidak makan dan masuk ke kamar lebih awal dengan alasan lelah. Padahal, aku sedang mencari cara untuk memastikan semuanya. Aku butuh satu bukti yang pasti. Dan untuk itu, aku harus meninggalkan rumah. Aku beralasan akan menjenguk ibuku di kampung dan membawa Bimo pergi. Namun sebenarnya, aku menyewa sebuah kamar kos kecil yang hanya berjarak beberapa kilometer dari rumah, dan dari sana aku mengawasi rumah dari jauh melalui laptop. Malam itu, saat jam menunjukkan pukul 1 dini hari, sebuah notifikasi muncul, ada pergerakan terdeteksi oleh kamera di kamar mandi. Aku membuka laptop, dan pemandangan yang kulihat membuatku membeku, sebuah pemandangan yang tak akan pernah kulupakan seumur hidupku. Aku terpaku di depan layar laptop. Setiap detik terasa seperti selamanya. Video yang terekam oleh kamera kamar mandi begitu jernih. Pintunya sedikit terbuka, dan di bawah cahaya kuning yang remang-remang, Maya sedang membungkuk membersihkan lantai. Ia mengenakan piyama tipis, piyama yang sama dengan yang kulihat beberapa hari lalu. Aku yakin suamiku akan muncul sebentar lagi. Kecurigaanku akan terbukti menjadi sebuah adegan pengkhianatan yang menyakitkan, tetapi, tidak. Tak peduli berapa lama aku menunggu, tidak ada seorang pun yang masuk. Maya selesai membersihkan lantai sendirian, lalu berdiri di depan cermin, menatap bayangannya untuk waktu yang lama. Tiba-tiba, ia menangis terseduh-seduh. Itu bukan tangisan haru. Itu adalah isak tangis yang tertahan. Seolah sesuatu yang terpendam di lubuk hatinya telah mencapai batas dan meledak. Aku tercengang. Dia menangis. Kenapa? Karena ketahuan? Atau karena rasa bersalah? Sesaat kemudian, ia membuka lemari kecil di kamar mandi dan mengeluarkan sebuah wadah plastik. Aku tidak pernah menaruh apapun di sana. Dan yang membuatku merinding adalah kenyataan bahwa di dalam wadah itu ada botol obat. Ia mengeluarkan sebutir pil dan meminumnya, lalu meletakkan kembali wadah itu ke tempatnya. Segalanya tampak begitu biasa, seolah sudah berulang kali ia lakukan. Dengan cepat aku memutar ulang rekaman beberapa hari terakhir. Firasatku benar, ia sering masuk ke kamar mandi di tengah malam, meminum obat itu, lalu berdiri dan menangis. Di hari lain, ia hanya menangis dan terengah-engah selama hampir 30 menit tanpa melakukan apa-apa. Aku mulai merasa takut. Aku tidak bisa lagi memahami apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumahku. Aku takut semua dugaanku salah. Keesokan paginya, aku pulang seolah-olah baru saja kembali dari rumah ibuku. Maya menyambutku dengan wajah kuyu dan lelah. Aku meletakkan tangan di bahunya dan bertanya dengan lembut, "Wajahmu pucat sekali akhir-akhir ini, ada masalah?" Ia tersenyum canggung. "Tidak apa-apa, Bu. Mungkin hanya kurang tidur saja." Aku mengangguk, tetapi dalam hati aku sudah menyusun rencana. Aku harus mencari tahu identitas dan masa lalu asisten rumah tangga ini. Ia menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar perselingkuhan. Aku meminta bantuan seorang teman yang bekerja di kantor catatan sipil untuk memeriksa data berdasarkan fotokopi KTP yang Maya berikan saat pertama kali bekerja. 2 hari kemudian, hasilnya membuatku terperanjat. Nama aslinya bukan Maya, namanya Dian, dan ia berasal dari Madiun, dan setengah tahun yang lalu, ia baru saja bebas dari penjara. Aku merasa seperti disiram air es. Aku tidak percaya dengan apa yang kudengar.
Aku meminta temanku untuk memeriksa kembali dokumennya dengan teliti, tetapi semua informasinya cocok. 3 tahun lalu, ia dijatuhi hukuman 3 tahun penjara atas tuduhan penganiayaan yang menyebabkan keguguran pada korban dalam sebuah perkelahian di sebuah kamar kos. Aku terduduk lemas di lantai. Ribuan pertanyaan berputar di kepalaku. Kenapa gadis semuda itu memiliki masa lalu yang begitu kelam? Kenapa ia datang bekerja sebagai ART? Kenapa ia bisa hidup dengan normal di rumah kami seolah tidak terjadi apa-apa? Dan yang paling menakutkan, kenapa ia menyembunyikan dirinya dengan begitu sempurna hingga aku yang sangat berhati-hati dan waspada ini sama sekali tidak curiga? Malam itu aku tidak mengatakan apa-apa. Aku harus tetap tenang dan mengamati lebih jauh. Satu hal lagi mulai mengusik pikiranku. Setiap kali aku berbicara tentang Bimo, mata Maya atau Dian selalu menunjukkan kilatan kesedihan yang aneh. Ia sangat pandai bermain dengan putraku, dan ia merawatnya dengan sangat teliti, dari setiap suapan nasi hingga selimutnya. Di hari-hari saat aku lelah, ia bahkan merawat Bimo yang demam semalaman menggantikanku. Jika ia adalah orang dengan masa lalu yang begitu mengerikan, mengapa ia begitu menyayangi putra kami, ataukah ada alasan lain? Aku memutuskan untuk menggali lebih dalam. Aku menelepon ke kampung halamannya, berpura-pura menjadi kerabat jauh yang sudah lama tidak berkomunikasi. Dan dari sana, aku mulai menyusun kepingan-kepingan gambar yang sama sekali berbeda. Dian pernah hamil. Anak itu adalah hasil dari hubungan terlarang dengan seorang pria, yang usianya hampir 20 tahun lebih tua dan sudah berkeluarga. Ketika istri pria itu mengetahui hal ini, Dian diserang dan dianiaya, dan dalam prosesnya ia mengalami keguguran. Saat mencoba melawan, ia melukai lawannya dengan parah. Setelah bebas dari penjara, ia dijauhi oleh keluarganya dan tidak punya tempat untuk bersandar. Dian pun pergi ke kota, mengganti namanya, dan berjuang untuk hidup. Setelah berganti-ganti pekerjaan, ia akhirnya masuk ke rumah kami sebagai ART melalui sebuah yayasan penyalur tenaga kerja. Aku kehilangan kata-kata. Gadis yang kucurigai sebagai selingkuhan suamiku ternyata adalah seorang ibu yang kehilangan anaknya. Aku menutupi wajahku, aku merasa malu, tetapi pada saat yang sama, aku tidak bisa tidak curiga bahwa semua tindakannya di rumah kami ada hubungannya dengan anak yang telah hilang itu. Semakin kupikirkan, semakin aku merinding. Dan kemudian, hal yang paling mengejutkan terjadi. Suatu malam, saat aku sedang menyiapkan makan malam di dapur, putraku Bimo tiba-tiba berlari dan memelukku. "Mama," Tante Maya bilang, "Bimo, kamu mirip sekali sama utunku dulu." "Utun itu siapa?" "Ma," aku membeku di tempat. Sendok sayur yang kupegang jatuh ke lantai dengan suara nyaring, jantungku terasa dingin membeku. Apa yang baru saja dia katakan pada anakku? Aku terduduk di lantai dapur. Badai berkecamuk di dalam hatiku, pikiranku kacau balau. Mirip sekali sama utunku dulu. Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi bagaikan belati yang menusuk kepingan-kepingan kecurigaan yang susah payah kusatukan. Bimo menatapku dengan mata polos, tidak tahu apa-apa. Aku buru-buru bangkit, memeluk putraku, dan membawanya ke ruang keluarga untuk menonton TV. Namun, pikiranku dipenuhi oleh kalimat itu. Utun adalah nama panggilan sayang yang Dian berikan untuk bayi dalam kandungannya. Bayi yang tidak pernah sempat lahir ke dunia. Dan putraku, Bimo, berusia 8 tahun. Ia lahir tepat 1 tahun setelah Dian masuk penjara. Tiba-tiba aku teringat tatapan mata Dian setiap kali ia memandang putra kami. Tatapan itu terkadang lebih dalam dari tatapanku, penuh kasih sayang yang begitu tulus, seolah-olah ia sedang memandang sesuatu yang sangat suci, tetapi tidak berani ia sentuh. Aku terjaga semalaman. Melihat putraku yang tidur dengan napas teratur di sampingku, hatiku terasa sesak. Keesokan paginya, aku memutuskan untuk tidak lagi berputar-putar dan berbicara langsung dengannya. Setelah suamiku mengantar Bimo ke sekolah, aku memanggil Dian ke ruang keluarga. Ia masuk dengan sikap hati-hati seperti biasanya, dengan lap di tangan. Aku langsung bertanya, "Siapa nama aslimu?" Ia berhenti di tempat. Matanya membelalak. Wajahnya menegang. Dan lap yang dipegangnya jatuh ke lantai. Aku menatapnya lurus-lurus dan berkata, "Namamu bukan Maya, kan?"
Dian? Kasus 3 tahun lalu di Madiun? Kamu pikir aku tidak akan tahu? Ia terduduk di kursi, menutupi wajahnya, dan mulai terisak, bukan lagi isak tangis tertahan seperti dulu. Ini adalah tangisan pilu, seolah segalanya telah hancur. Maafkan saya, Bu. Saya tidak sengaja. Saya tidak bermaksud jahat pada keluarga ibu. Saya hanya ingin berada di dekat anak kecil. Karena saya sudah kehilangan anak saya. Aku tidak memotong perkataannya dan membiarkannya bicara. Aku ingin mendengar semuanya. Dulu, saya mencintai pria beristri. Saya tahu itu salah, tapi saya bodoh. Saya percaya dia akan menceraikan istrinya dan datang pada saya. Tapi istrinya tahu, dia bawa orang dan memukuli saya. Saya berusaha melindungi perut saya, melindungi anak saya, tapi mereka menendangnya. Darah tidak berhenti, dan saya kehilangan bayi saya. Waktu berkelahi, saya sempat menusuk wanita itu sekali dengan pisau. Dia tidak meninggal, tapi pengadilan menghukum saya 3 tahun. Setelah bebas, tidak ada siapa-siapa lagi. Jadi saya ganti nama dan mulai kerja jadi ART. Saya hanya ingin berada di dekat anak-anak. Setiap kali saya menyuapi mereka, menidurkan mereka, rasanya seperti anak saya masih hidup di suatu tempat. Aku memejamkan mata. Sesuatu yang panas mengganjal di tenggorokanku, ceritanya sama persis dengan fakta yang kutemukan. Aku menenangkan suaraku dan bertanya lagi, lalu kenapa kamu bilang pada anakku dia mirip dengan Utun? Apa maksudmu? Tangisnya pecah. Karena dia benar-benar mirip, Bu. Waktu saya hamil, saya sering membayangkan seperti apa rupa anak saya kalau sudah besar. Sejak usia kandungan 3 bulan, saya sudah memberinya nama panggilan Utun. Saya pikir, kalau dia masih ada, usianya pasti seumuran Bimo sekarang. Saya tidak sengaja, Bu. Kemarin waktu melihat Bimo tertawa setelah makan, saya keceplosan. Seluruh tubuhku gemetar. Aku tidak tahu apa yang kurasakan. Kasihan, takut, marah semuanya bercampur aduk. Aku memandangi wanita kecil yang duduk di kursi sambil menangis tanpa suara, dan aku menyadari satu hal. Dia benar-benar tidak berniat merusak apapun. Dia hanya berusaha menemukan kembali kenangan akan anak yang bahkan belum pernah ia peluk. Tetapi, aku tidak bisa lagi menahannya di rumah ini. Meskipun saat ini ia tidak melakukan kesalahan apapun, masa lalunya dan luka itu akan selamanya menjadi bayang-bayang kelam bagi keluarga kami. Aku bangkit dan berkata dengan tegas, "Kemasi barang-barangmu, aku akan memberimu gaji sebulan penuh. Tapi kamu tidak bisa tinggal di sini lagi." Ia menatapku dengan wajah penuh air mata. Saya tahu. Saya sudah menduga ibu akan mengatakan ini suatu hari nanti. Saya sudah mempersiapkan diri. Aku berbalik agar tidak perlu melihatnya lagi. Sepanjang sore itu, aku tidak bisa berkonsentrasi pada pekerjaan apapun. Saat aku pulang menjemput Bimo, anakku langsung bertanya, "Mama, Tante Maya mana?" Aku mengelus kepala putraku dan berkata dengan lirih, "Tante Maya pulang kampung, ada urusan keluarga." Bimo tampak murung. "Aku suka Tante Maya, sup telurnya enak." Aku menggigit bibir dan tidak berkata apa-apa. Seminggu kemudian, sebuah paket datang ke rumah. Tidak ada nama pengirimnya. Di dalamnya ada shawl milik Bimo yang hilang dan sepucuk surat. Tulisan di surat itu gemetar. "Untuk Ibu Sari, saya tidak akan meminta maaf. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih karena telah memberi saya kesempatan untuk merasakan kembali menjadi seorang ibu, meski hanya untuk beberapa bulan yang singkat. Bimo anak yang sangat baik. Andai saja Utun saya bisa seperti Bimo, saya akan pergi sekarang. Jangan khawatir. Saya tidak akan pernah kembali dan mengganggu keluarga ibu." Tanganku gemetar setelah selesai membaca surat itu. Aku memandang putraku yang sedang asyik mewarnai di samping meja. Tiba-tiba, ujung hidungku terasa perih. Pada akhirnya, yang membuatku terkejut bukanlah pengkhianatan, melainkan kesedihan mendalam seorang ibu yang kehilangan anaknya. Dan orang yang kuanggap sebagai pihak ketiga hanyalah seorang wanita yang ingin dipanggil ibu sekali lagi. Kupikir semuanya berakhir di situ. Dian telah pergi, membawa serta penderitaan, luka, dan rahasianya. Aku juga percaya telah melakukan hal yang benar dengan melindungi keluargaku, melindungi putraku, dan mencegah seseorang dengan masa lalu kelam memengaruhi kami.
Namun, itu hanyalah awal dari sebuah kebenaran lain yang lebih dalam dan lebih pahit. Setelah menerima surat dari Dian, aku menyimpannya jauh di dalam laci dan tidak pernah membahasnya lagi. Setiap kali Bimo bertanya tentang Tante Maya, aku hanya mengatakan ia sedang bekerja di tempat lain di kampungnya. Bimo masih kecil, jadi setelah beberapa hari bersedih, ia pun lupa. Suamiku, Budi, tampak jauh lebih lega setelah Dian pergi. Sikapnya benar-benar berubah. Ia lebih sering menanyakan kabarku dan tidak lagi terpaku di depan komputernya seperti beberapa minggu terakhir. Suatu kali, aku melihatnya berdiri lama di depan foto pernikahan kami yang tergantung di ruang keluarga, lalu menghela napas pelan. Kupikir ia menyesal telah menyakitiku. Tapi aku salah. Suatu minggu sore, aku memutuskan untuk merapikan lemari arsip di ruang kerja suamiku. Suamiku selalu mengunci lemari ini. Aku tidak pernah berpikir untuk membukanya, sampai aku kebetulan menemukan seikat kunci di saku jas tua yang suamiku lempar di teras. Aku bukan tipe orang yang suka menggeledah barang orang lain, tetapi kali ini, sebuah firasat kuat mendorongku untuk membukanya. Saat lemari terbuka, setumpuk dokumen tebal berada di paling atas. Di bawahnya, ada sebuah amplop surat tua yang bertuliskan, "Untuk Mas." Di bawahnya lagi tertulis, "Jika suatu hari aku tak lagi punya keberanian untuk menghadapinya." Aku membuka surat itu. Tulisan tangan miring yang familiar itu adalah milik Dian. "Mas Budi, aku tahu Mas tidak pernah mencintaiku. Aku juga tidak pernah berharap Mas meninggalkan istrimu. Aku hanya memohon kesempatan untuk bisa hidup sejenak di dekat anakku. Terima kasih karena tidak mengusirku dan menjaga rahasiaku, bahkan setelah tahu aku seorang mantan narapidana. Aku akan menganggapmu sebagai penolongku seumur hidup. Sesuai janji, aku akan pergi tanpa meninggalkan apapun. Tapi tolong, jangan ceritakan tentang masa lalu kita pada Mbak Sari, aku takut dia akan terluka. Anakku. Anak yang kukira telah hilang dari dalam kandunganku. Kukira aku sudah tidak punya harapan, tapi aku baru tahu kalau dia masih hidup, Mas yang memberitahuku fakta itu. Tapi aku tidak bisa mengambilnya kembali. Aku tidak punya hak. Aku hanya ingin melihatnya tumbuh sehat dan bahagia dari jauh. Setidaknya, aku hanya ingin tahu kalau dia hidup bahagia." Aku berhenti membaca sampai di situ. Kedua tanganku gemetar hebat. Satu kalimat dalam surat itu membuat napasku tercekat. "Anakku masih hidup." Apa maksudnya? Anaknya tidak meninggal? Aku melipat surat itu dan menggeledah lebih dalam ke dalam lemari. Sebuah map berisi dokumen rumah sakit keluar. Di sana tertulis dengan jelas. Pasien, Dian. Rujukan darurat. Janin selamat. Lahir pada tanggal 18 Mei 2017. Aku terpana. Putraku, Bimo, juga lahir pada hari yang sama. Tubuhku terasa dingin seolah disetrum listrik. Aku bergegas mengambil akta kelahiran Bimo. Nama ibu? Sari. Namaku. Nama ayah? Budi. Semuanya sah. Namun, saat aku melihat catatan asli di balik akta kelahiran mengenai riwayat medis, hatiku hancur berkeping-keping. Diadopsi dari RSIA Harapan Bunda, sesuai prosedur persetujuan adopsi sukarela dari ibu kandung. Surat keterangan ibu kandung terlampir. Aku terduduk di lantai. Bimo bukan anak kandungku, dia adalah putra Dian. Aku tidak bisa mempercayainya. Aku memegangi kepalaku dan menangis tanpa henti. Suamiku, Budi, pasti sudah mengetahui hal ini, bukan sekarang, tetapi sejak Dian pertama kali datang bekerja, atau bahkan jauh sebelum itu, aku menunggu suamiku pulang. Sore itu hujan turun deras. Suara hujan seolah menelan semua suara di dalam rumah. Saat suamiku membuka pintu dan masuk, aku sudah duduk di ruang keluarga, memegang akta kelahiran Bimo dan surat dari Dian. Suamiku berhenti saat melihatku. Aku mengangkat dokumen-dokumen itu dan berkata, "Sampai kapan kamu mau membohongiku?" Suamiku meletakkan tasnya dan terduduk lemas di kursi. Wajahnya pucat pasi. Setelah lama terdiam, ia akhirnya membuka mulut. "Maafkan aku, Dik, aku salah. Jadi ini benar," kataku dengan suara tercekat. "Bimo bukan darah dagingku." Suamiku mengangguk, matanya memerah. "Waktu itu, kita sangat kesulitan karena tidak kunjung punya anak, kan? Kamu ingat,
Hampir 5 tahun kita mencoba, dan dokter bilang kemungkinannya sangat kecil. Kamu selalu sedih, tidak bisa makan, tidak bisa tidur. Aku juga sangat bingung sampai sering berkeliling, tidak tentu arah. Lalu suatu malam, aku tidak sengaja bertemu Dian. Waktu itu dia sedang hamil besar, baru keluar dari rumah sakit tanpa tujuan. Kamu tahu kan kita juga sedang mencari cara untuk adopsi, tapi prosedurnya sangat rumit, jadi aku bicara dengannya. Dengan syarat identitasnya dirahasiakan selamanya, dia setuju memberikan anaknya pada kita. Aku yang mengurus semua dokumen dan memberitahumu bahwa anak itu adalah anak adopsi dari rumah sakit. Kamu hanya tahu dia anak dari seorang ibu tanpa nama. Tapi aku tidak pernah menyangka, ibu kandung anak itu akan datang dan tinggal di rumah kita. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Selama bertahun-tahun, aku telah membesarkan, merawat, dan mencintai anak itu dengan segenap hatiku sebagai seorang ibu. Dan sekarang, aku harus menerima kenyataan bahwa ia bukan darah dagingku. Tetapi yang lebih penting, aku tidak tahan dengan kenyataan bahwa suami yang paling kupercayai telah menyembunyikan fakta sebesar ini dariku. Aku memalingkan wajah dan berkata dengan dingin, "Pergi. Aku butuh waktu untuk berpikir." Suamiku mengangguk pelan. Pintu tertutup di belakang punggungnya. Aku duduk sendirian di ruang keluarga yang kosong. Di luar, hujan turun tanpa henti, dan di dalam hatiku, badai mengamuk tanpa henti. Aku meringkuk di sudut ruang keluarga. Malam semakin larut, tetapi hatiku tidak tenang sedetik pun. Suamiku pergi sore itu seperti yang kuminta, tetapi kekosongan yang ia tinggalkan memenuhi setiap helaan napasku. Bimo tertidur pula seperti malaikat di kamarnya. Aku berdiri di depan pintu kamarnya, memandanginya untuk waktu yang lama. Anak itu tidak tahu bahwa ibu kandungnya pernah tinggal di rumah ini, memasak untuknya, menyisir rambutnya, dan menidurkannya. Ia juga tidak tahu bahwa ibu yang membesarkannya kini sedang menghadapi kebenaran yang begitu menyakitkan hingga sulit bernapas. Aku mendekati Bimo dan meletakkan tanganku di dahinya. Ia sedikit menggeliat, lalu tanpa sadar menggenggam tanganku erat. "Mama, jangan pergi," tangisku pecah. Putraku mungkin tidak mewarisi darahku, tetapi setiap gerak-geriknya, tatapan matanya, suaranya, membuatku tidak bisa tidak mencintainya. Sejak hari pertama aku mengadopsinya dan memeluknya, aku berjanji, "Nak, Mama mungkin tidak melahirkanmu, tapi Mama akan membesarkanmu dengan segenap hati." Namun hari ini, aku dihadapkan pada kebenaran yang menghancurkan segalanya. Aku kembali ke kamar dan membuka lagi surat dari Dian. Tulisan tangan yang tulus dan penuh penderitaan itu tidak mengandung ancaman atau tuntutan apapun. Ia hanya ingin melihat putranya tumbuh dari jauh, tidak berniat mengambilnya kembali atau muncul untuk menciptakan kekacauan. Jika ia punya niat lain, dengan situasinya, ada banyak sekali kesempatan untuk menghancurkan keluarga kami. Semakin kupikirkan, aku semakin merasa bersalah. Beberapa hari kemudian, aku diam-diam pergi ke alamat yang Dian tinggalkan di catatan keluar rumah sakitnya. Sebuah kamar kos kecil di gang yang dalam. Saat kutanya pada pemiliknya, ia menjawab, "Oh, Mbak yang itu? Sudah pergi. Dia bayar sewa sebulan di muka, bersihkan kamarnya sampai rapi, bahkan pintunya dikunci baik-baik sebelum pergi. Tidak bilang mau kemana." Aku terduduk di tangga kos. Jantungku terasa hampa. Terlambat. Dia sudah tidak di sini lagi. Aku sendiri tidak tahu apa yang ingin kulakukan jika bertemu Dian. Apakah aku ingin menyalahkannya? Atau meminta maaf? Atau mungkin aku hanya ingin bertanya, betapa sakitnya hidup di dekat putra kandungmu sambil berpura-pura tidak terjadi apa-apa? Aku pulang, tetapi suamiku belum kembali. Aku tidak mengirim pesan atau menelepon. Hati yang sudah terluka tidak bisa sepenuhnya sembuh dengan penjelasan apapun. Aku butuh waktu. Tetapi aku juga tahu aku tidak bisa membiarkan Bimo tumbuh di rumah yang sunyi seperti kuburan. Keesokan paginya, saat aku sedang melipat pakaian untuk persiapan sekolah Bimo, bel pintu berbunyi. Kukira itu suamiku, dan aku tidak ingin membukanya. Tetapi sebuah suara pelan terdengar dari luar. "Bu. Ini saya, Dian." Aku terkejut. Aku tidak salah dengar. Itu dia. Dian. Aku bergegas membuka pintu. Benar.
Dia berdiri di sana. Lebih kurus, rambutnya diikat rapi, mengenakan kemeja usang dan kusut. Ia menunduk dalam-dalam. Maaf saya datang tiba-tiba. Saya hanya mau memberikan ini, lalu saya akan langsung pergi. Ia menyerahkan sebuah map dokumen padaku. Di halaman paling atas, ada surat pernyataan yang disahkan oleh notaris, yang isinya adalah penyerahan penuh hak asuh, perwalian, dan hak hukum kepada aku dan suamiku. Sebelum aku sempat berkata apa-apa, ia mundur selangkah. Saya sama sekali tidak berniat mengambil anak itu kembali. Cukup bagi saya melihat dia bahagia di sisi ibu. Tapi, saya rasa ibu harus tahu segalanya agar bisa memaafkan suami ibu. Bukan karena saya, tapi karena beliau tulus mengkhawatirkan ibu dan keluarga ini. Aku berdiri terpaku. Apa maksudmu? Dian mengeluarkan secari kertas kecil dari sakunya. Waktu saya melahirkan, dokter bilang janinnya sangat lemah dan kemungkinan hidupnya kecil sekali. Saya memaksakan diri untuk mempertahankannya. Saat bayi itu lahir, orang-orang bilang saya tidak akan bisa membesarkannya. Saya tidak punya rumah, uang, atau pekerjaan. Saya takut anak itu tidak akan hidup layak. Jadi, saya menandatangani surat persetujuan adopsi. Saya tidak tahu kalau yang mengadopsinya adalah suami ibu. Mungkin itu takdir. Takdir yang kemudian membawa saya ke rumah ibu. Saat pertama kali datang bekerja dan melihat Bimo, saya langsung tahu. Dia sangat mirip dengan bayangan anak saya. Saya menangis berhari-hari, tapi saya tidak bisa mengaku atau memberitahukannya. Cukup melihatnya makan dengan lahap dan tidur, nyenyak sudah membuat hati saya hangat. Ia berhenti, suaranya tercekat. Aku mendengarkan dalam diam. Sesaat kemudian, ia menambahkan, "Bu, tolong jangan biarkan anak itu kehilangan keluarganya karena kesalahan masa lalu saya. Anak itu tidak bersalah. Dan Mas Budi, meskipun dia membohongi ibu, itu karena dia berusaha menjaga rahasia agar ibu tidak terluka. Dia bukan orang jahat." Aku menunduk. Mulutku terasa pahit. Saya masih belum punya keluarga dan hidup menggelandang. Tapi saya tidak menyalahkan siapapun. Kalau ada yang salah, itu adalah kebodohan saya sendiri. Saya datang untuk meminta maaf pada ibu. Kalaupun ibu tidak bisa memaafkan saya, tolong maafkan demi Mas Budi dan Bimo. Ia menunduk dalam-dalam, lalu berbalik dan berjalan pergi. Aku menggenggam erat map di tanganku, tanpa sadar air mataku mengalir. Hari itu, aku duduk lama di kamar, membolak-balik lembaran map yang Dian tinggalkan. Semua dokumen disiapkan dengan sempurna, lengkap dengan stempel dari kantor hukum. Ia tidak menyisakan harapan atau celah apapun untuk dirinya sendiri. Semuanya telah ia persiapkan dengan matang. Sore itu, aku duduk diam di kamar, meletakkan surat kuasa dari Dian di atas meja, menatap tulisan tangannya yang miring. Saya, Dian, dengan ini melepaskan seluruh hak saya sebagai ibu atas pengelolaan, perwalian, dan hak hukum terhadap anak kandung saya. Bimo, setiap huruf terasa seperti pisau yang mengiris hatiku, sakit dan perih. Aku tahu berapa banyak malam yang ia lalui berperang dengan dirinya sendiri untuk menulis ini. Tidak banyak ibu yang memiliki keberanian untuk mundur dari kehidupan anak yang dilahirkannya sendiri, hanya untuk menjaga kedamaian sebuah keluarga yang bukan miliknya. Namun semakin kupikirkan, hatiku semakin hancur. Aku mencintai putraku dengan segenap hati dan tidak pernah sekalipun menganggapnya bukan darah dagingku. Tetapi sekarang setelah mengetahui kebenarannya, meskipun perasaanku tidak berubah, lukanya tetap ada. Aku terluka karena dibohongi, karena dianggap tidak cukup kuat untuk menghadapi kebenaran. Aku berpikir, jika hari itu Budi berkata jujur, aku pasti akan menerima anak itu. Aku bahkan bersedia mengadopsi anak yang tidak kukenal. Kenapa ia tidak mengatakannya? Kenapa ia membiarkanku hidup dalam cangkang kebahagiaan yang semu? Aku duduk seperti itu sampai hari menjadi gelap. Tidak makan, tidak bicara dengan siapapun. Hampir pukul 10 malam, terdengar ketukan di pintu. Saat kubuka, ternyata suamiku, Budi, wajahnya kuyu, pakaiannya kusut, dan matanya merah seperti orang yang tidak tidur berhari-hari. Ia tidak langsung masuk, tetapi berdiri sejenak di ambang pintu dan berkata, "Maaf. Aku tahu aku tidak pantas masuk. Tapi tolong. Sekali saja, untuk terakhir kalinya,
Biarkan aku bicara. Keputusan ada di tanganmu. Aku tidak menghalanginya, juga tidak menyuruhnya masuk. Aku hanya berdiri diam. Suamiku masuk dan duduk di sofa yang sudah akrab baginya. Dengan tangan gemetar, ia menuang air, tetapi tidak meminumnya. Ia menatapku. Aku salah. Tidak ada alasan untuk menyembunyikan hal sebesar itu darimu. Tapi waktu itu, kamu sedang putus asa. Kamu kehilangan kepercayaan untuk bisa punya anak, bahkan kepercayaan pada dirimu sendiri. Aku takut. Takut kamu tidak akan menerimanya jika aku berkata jujur. Aku pengecut. Aku memilih jalan untuk menyembunyikan semuanya. Aku salah. Aku mendengarkan dalam diam. Air mataku hampir tumpah. Suamiku melanjutkan, aku tidak punya hubungan apa-apa dengan Dian, hanya rasa kasihan dan terima kasih. Saat kamu tidak punya harapan, dia memberiku seorang anak. Dia tidak meminta apa-apa. Dia hanya ingin anaknya hidup layak. Dan kamu yang melakukannya. Sari, kamu yang memberikan Bimo keluarga yang sesungguhnya. Tidak ada yang bisa menggantikanmu. Bahkan dia pun tidak. Aku memalingkan wajah. Jantungku bergetar. Bukan karena marah, tetapi karena hatiku mulai melunak. Aku tahu kamu marah. Aku tidak akan memintamu memaafkanku sekarang. Tapi, berikan aku kesempatan. Kesempatan untuk mengembalikan keluarga yang utuh bagi putra kita. Aku tidak bisa hidup tanpamu dan Bimo. Kalimat terakhir itu membuat tenggorokanku tercekat. Aku masih mencintai suamiku. Aku tahu itu. Meskipun marah dan terluka, jauh di lubuk hatiku, aku masih berharap ia kembali, berharap Bimo memiliki orang tua yang utuh. Aku tidak bisa memutuskan segalanya karena egoismeku. Meskipun itu kesalahan besar, awalnya adalah karena cinta. Aku mendekat dan duduk di seberangnya, mengeluarkan surat dari Dian dan memberikannya pada suamiku. Suamiku membacanya dalam diam, tangannya mengepal erat. Dia sudah pergi, kataku. Meninggalkan keheningan, dan seorang anak yang berutang pada kita berdua. Aku menunduk, suara tercekat. Aku mungkin tidak bisa memaafkanmu sekarang, tapi aku akan memberimu kesempatan. Suamiku menunduk, matanya berkaca-kaca. Aku tahu. Terima kasih. Terima kasih karena tidak meninggalkan kami. Aku memalingkan wajah agar tidak melihatnya menangis. Malam itu, suamiku tidur di sofa ruang keluarga. Aku tidur sambil memeluk Bimo. Hatiku terasa lebih ringan, tetapi masih ada ruang kosong yang belum terisi. Keesokan paginya, Bimo terbangun dan terkejut melihat ayahnya sedang memasak mie instan di dapur. Anak itu bersorak. Ayah pulang. Kata mama, ayah lagi dinas. Aku melirik suamiku, dan ia tersenyum canggung. Iya. Dinasnya sudah selesai. Ayah sudah pulang. Ayah akan di rumah terus sekarang. Putraku memeluk leher ayahnya dan tertawa riang. Melihat pemandangan itu, hatiku terasa hangat. Keluarga kami yang nyaris hancur berkeping-keping kini diberi kesempatan untuk bersatu kembali. Aneh sekali, terkadang kita harus melalui penderitaan yang sangat besar baru menyadari betapa berharganya apa yang kita miliki. Sore harinya, aku menelepon seorang pengacara yang kukenal. Aku menegaskan bahwa aku tidak ingin lagi menyembunyikan kebenaran dari putraku. Saat ia cukup besar nanti, aku akan memberitahunya dengan cara yang paling lembut. Tetapi untuk saat ini, aku ingin memastikan bahwa secara hukum aku adalah ibunya yang sah, meskipun aku tidak melahirkannya. Pengacara itu mengangguk, dan aku yakin aku melakukan hal yang benar. Menjelang malam, aku berdiri di teras, memandangi gang kecil di bawah, aku teringat Dian. Dimanapun ia berada dan bagaimanapun keadaannya sekarang, dalam hati aku mengucapkan terima kasih dalam diam. Terima kasih, karena telah melahirkan anak yang luar biasa, dan dengan segenap keberanian seorang wanita yang hancur, kau menyerahkan anak itu ke tanganku. Sejak hari itu, saat aku mulai membuka hatiku lagi, suasana di rumah berangsur-angsur menjadi lebih nyaman. Suamiku masih berhati-hati, tetapi setiap tindakan kecilnya menunjukkan penyesalan yang tulus. Aku tidak lagi banyak bicara atau menyalahkannya. Aku tahu bahwa pengampunan tidak datang dari kata-kata, melainkan dari proses memulihkan hubungan dengan kesabaran. Bimo, seolah merasakan sesuatu, lebih sering memelukku. Malam hari, ia akan meringkuk di pelukanku dan berbisik,
Mama, aku sayang sekali sama Mama. Setiap kali itu terjadi, hatiku terasa sakit. Bukan karena ia bukan darah dagingku, tetapi karena aku tahu suatu hari nanti aku harus memberitahukan kebenaran padanya. Aku tidak ingin putraku tumbuh dalam kebohongan, tetapi kapan ia cukup besar? Bagaimana caranya membuat seorang anak mengerti bahwa orang yang melahirkannya mungkin bukanlah orang yang paling mencintainya? Aku bertanya pada pengacara, juga pada psikolog. Mereka semua berkata, saat ibu merasa ia sudah cukup kuat untuk menerima tanpa kehilangan kepercayaan pada keluarga ini. Tapi aku punya firasat, saat itu akan datang lebih cepat dari yang kuduga. Suatu pagi, saat aku sedang merapikan pakaian, Bimo tiba-tiba masuk. Di tangannya ada sebuah buku catatan kecil, buku harian lamaku yang kusembunyikan di laci meja kerja. Sebelum aku sempat bereaksi, anak itu bertanya dengan suara pelan, "Mama, di buku harian ini tertulis, kamu adalah hadiah kejutan dari ibu yang lain. Maksudnya apa, Ma?" Aku membeku di tempat. Aku hendak merebut buku harian itu, tetapi aku menahan tanganku. Aku tidak bisa menghindar lagi. Aku memeluk putraku, suaraku bergetar, "Bimo, kamu percaya sama Mama?" "Tentu saja. Mama kan mamaku." "Iya, benar. Mama adalah mamamu. Tapi, Mama tidak melahirkanmu. Ada seorang tante lain yang mengandungmu selama 9 bulan 10 hari di perutnya, lalu mengirimmu untuk Mama." Anak itu mengangkat kepala. Matanya membelalak. Aku menggenggam tangannya erat. "Tapi orang pertama yang memelukmu adalah Mama. Yang menidurkanmu, merawatmu saat sakit, mengajarimu naik sepeda, dan membacakan dongeng untukmu juga Mama. Mama tidak melahirkanmu, tapi Mama hidup untukmu." Setelah hening sejenak, anak itu tiba-tiba bertanya, "Lalu, apakah ibu itu masih hidup?" Aku mengangguk, tenggorokanku tercekat. "Dia pernah tinggal di dekat kita untuk sementara waktu. Dia tidak berani mengakuimu karena takut merusak keluarga kita. Dia juga mencintaimu, tapi dia memilih untuk menjagamu dari jauh." Anak itu menyandarkan wajahnya di dadaku. Ia tidak menangis, hanya menghela napas pelan. "Kalau begitu, jangan khawatir. Aku tetap paling sayang sama Mama. Meskipun Mama tidak melahirkanku, Mama tetap mamaku." Aku memeluknya erat. Air mataku tumpah seperti hujan. Tepat pada saat itu, bel pintu berbunyi. Aku membuka pintu dan kali ini, aku benar-benar tidak percaya dengan mataku. Dian, wanita yang mengandung anak yang sedang kupeluk ini, berdiri di depan pintu, di tangannya, seorang nenek tua dan kurus sedang dipapahnya. Nenek itu matanya sudah berkerut, tetapi sorotnya jernih. Dian menunduk. "Maaf, saya datang lagi, tapi saya tidak punya siapa-siapa lagi. Ini ibu saya. Beliau baru saja diusir dari tempat tinggalnya. Saya tidak meminta apa-apa dari ibu. Saya hanya ingin memohon, bolehkah ibu saya menumpang beberapa hari saja?" Aku berdiri diam, menatap wanita tua yang menunduk memberi salam padaku. Air mataku mengalir tanpa henti. Dari dalam, suamiku keluar. Ia menatapku tanpa berkata apa-apa. Aku berdiri di ambang pintu, bimbang antara masa lalu dan masa kini, antara kebencian dan belas kasihan, serta rasa kemanusiaan. Tanpa sadar, aku membuka gerbang dan mengangguk. "Masuklah. Rumah ini tidak pernah menolak orang yang tulus." Tangis Dian pecah, dan nenek itu pun ikut berkaca-kaca. Malam itu, aku membuatkan teh jahe hangat untuk sang nenek dan meletakkannya di samping tempat tidur kecil di ruang keluarga. Dian duduk di sebelahnya, mengucapkan terima kasih dengan hati-hati. Aku tersenyum. Aku melakukan ini bukan karena aku orang hebat. Aku juga pernah membencimu dan terluka. Tapi sekarang aku tahu, tidak ada orang di dunia ini yang ingin menderita. Hanya saja takdir membawa kita ke jalan yang sulit. Setiap ibu mencintai dengan caranya masing-masing, dan kamu adalah ibu yang tulus. Dian menunduk dan menangis tanpa suara. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku menatap cahaya lampu jalan yang masuk dari celah tirai. Tiba-tiba hatiku terasa ringan, seolah baru saja meletakkan batu besar yang menindihku selama bertahun-tahun. Aku tidak tahu bagaimana masa depan akan berjalan, tetapi satu hal yang pasti ku tahu. Cinta, penerimaan,
dan ketulusan memiliki kekuatan untuk membimbing hati yang tersesat menemukan jalan pulang. Sudah sebulan sejak Dian dan ibunya tinggal di rumah kami. Kukira segalanya akan menjadi rumit dan menyesakan, tetapi ternyata tidak. Justru, rumah kami menjadi ruang yang lebih utuh dan hangat dengan cara yang tidak pernah kuduga. Ibu Dian adalah seorang wanita pendiam yang terbiasa hidup susah. Beliau bangun sangat pagi, menyapu halaman, menyiram tanaman, dan membantuku memasak saat aku sibuk. Beliau melakukannya secara alami, seolah itu adalah kewajibannya untuk membalas budi, meskipun aku tidak pernah memintanya. Dian tidak lagi seperti ART yang dulu. Ia bertindak seperti kerabat yang menumpang, menjaga jarak yang jelas. Saat aku menyiapkan makanan, ia hanya membantu dan tidak berani ikut duduk di meja makan. Berkali-kali aku berkata, "Ayo, makan bersama, tidak perlu canggung, kamu juga pernah menjadi bagian dari rumah ini." Dian menatapku dengan mata berkaca-kaca, tetapi menjawab, ia dengan lirih, lalu duduk di meja makan seperti anak kecil yang baru saja diampuni. Aku tidak lagi merasakan beban saat melihatnya. Mungkin hati manusia itu seperti tanah. Jika terus dipupuk dengan kebencian, pohon apapun akan layu. Saat kita melepaskan kebencian dan memaafkan, barulah hati terasa ringan, seperti hujan yang turun setelah kemarau panjang. Suamiku juga berubah. Ia tidak lagi menyembunyikan apapun dariku. Setiap malam, ia duduk di sampingku dan Bimo, menanyakan hal-hal sepele. Bimo semakin bergantung pada ayah dan ibunya. Anehnya, ia juga sangat akrab dengan neneknya. Suatu kali aku mendengarnya berkata, "Masakan Eyang paling enak, Ma. Besok suruh Eyang tinggal di sini terus, ya?" Aku tertawa. Baru kali ini aku merasa begitu ringan setelah melewati semua badai itu. Namun suatu sore, saat aku pulang menjemput Bimo dari sekolah, aku melihat Dian duduk murung di teras, matanya merah bengkak. "Ada apa?" tanyaku. Ia menoleh dengan suara tercekat. "Ibu baru saja dari rumah sakit," kata dokter. "Ada tumor di hatinya. Sudah stadium akhir." Aku berhenti di tempat. Tidak mungkin. Dian mengeluarkan hasil USG dari sakunya. Hasilnya begitu jelas hingga tak bisa disangkal. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Hatiku sakit seperti dicabik-cabik. Meskipun bukan kerabat, nenek itu telah menyadarkanku bahwa hati manusia tidak hanya terbagi menjadi hitam dan putih. Beliau hidup dalam pengabdian yang sunyi dan tidak pernah meminta apapun. Aku melihat sosok ibuku sendiri dalam dirinya, sosok seorang wanita yang penuh pengorbanan tanpa suara. Malam itu aku berdiskusi dengan suamiku. Kita tidak bisa membiarkan Eyang pergi ke tempat lain, meskipun sisa waktunya hanya beberapa bulan, hari-hari terakhirnya harus dihabiskan di tempat yang damai. Suamiku menggenggam tanganku dan mengangguk. "Lakukan apa yang menurutmu benar. Aku akan mengikutimu." Sejak hari itu, aku memutuskan untuk menganggap nenek itu sebagai anggota keluarga. Kami makan bersama, dan setiap malam Bimo mengucapkan selamat tidur padanya. Di malam-malam saat beliau kesakitan, aku sendiri yang menggosok punggungnya, menyuapinya bubur, dan menyeka keringatnya. Rasanya seperti melihat ibuku sendiri perlahan-lahan melemah di tanganku. Suatu pagi, saat aku sedang membuatkan susu untuk Bimo, nenek itu memanggilku ke kamarnya. Matanya sudah tidak bertenaga, tetapi masih memancarkan cahaya yang jernih dan hangat. "Sari, Eyang tahu Eyang tidak akan hidup lama. Eyang hanya minta satu hal." Aku menggenggam tangannya. Tenggorokanku tercekat. "Katakan saja, Eyang." Aku mendengarkan. "Nanti kalau Eyang sudah tidak ada, tolong jangan biarkan Dian hidup di jalanan. Dia anak yang malang. Meskipun pernah berbuat salah, hatinya baik. Asal Eyang tahu dia punya tempat bersandar, punya sudut kecil di sisimu, Eyang bisa menutup mata dengan tenang." Aku mengangguk sambil menangis. "Aku janji, Eyang. Aku tidak akan meninggalkan Dian." Nenek itu tersenyum tipis, dan itu adalah senyum terakhir yang kulihat. 3 hari kemudian, beliau meninggal dengan tenang dalam tidurnya. Kami mengadakan pemakaman yang sederhana namun hikmat. Dian duduk di samping peti mati, menggenggam erat pakaian berkabungnya dan menangis terseduh-seduh. Aku berdiri di belakangnya, meletakkan tangan di bahunya sebagai tanda penghiburan. Setelah pemakaman selesai, aku berkata pada Dian, "Tetaplah di sini. Bukan sebagai ART.
Anggap saja rumah ini rumahmu. Aku memang tidak melahirkan Bimo, tapi sekarang kamu juga tidak punya siapa-siapa lagi, kita. Jadi keluarga saja, ya? Tangis Dian pecah, dan ia berlutut di hadapanku. Mbak, seumur hidup aku tidak akan melupakan kebaikan ini. Kalau ada kehidupan selanjutnya, aku ingin terlahir sebagai adik kandung Mbak. Mbak yang membuatku bisa hidup sebagai manusia lagi. Aku memeluknya. Hatiku terasa sangat ringan. 3 tahun kemudian. Bimo berusia 11 tahun, ia pintar di sekolah, baik hati, dan sangat dewasa untuk usianya. Suatu hari saat aku sedang mencuci piring, ia memelukku dari belakang. Ma, terima kasih ya, sudah memilihku meskipun mama tidak melahirkanku. Aku terkejut dan berbalik. Siapa yang bilang begitu? Tidak ada. Aku sudah tahu dari dulu. Tapi aku tidak bilang. Aku ingin bilang pada mama saat aku sudah cukup besar. Bahwa aku lebih sayang mama daripada siapapun. Karena mama, meskipun bukan dari darah, telah memberiku segalanya, aku tidak bisa menahan air mataku. Aku memeluk putraku erat-erat. Di belakangku, suamiku berdiri diam dengan mata berkaca-kaca. Dan dari dalam dapur, Dian sedang mencuci piring sambil tersenyum. Ia kini menjadi guru TK paruh waktu. Bukan lagi ART di rumah ini, melainkan anggota keluarga dalam arti yang sesungguhnya. Keluarga kami, setelah melewati berbagai badai, akhirnya menemukan satu sama lain melalui kebenaran, penerimaan, dan cinta tanpa syarat. Kukira sisa hidupku akan berjalan dengan tenang setelah kehilangan, menemukan kembali, memaafkan, dan belajar mencintai lagi. Tetapi tampaknya hidup tidak pernah membiarkan seseorang tenang terlalu lama. 3 tahun setelah pemakaman Ibu Dian, aku mengizinkan Dian tinggal di rumah sebagai keluarga. Aku tidak lagi memanggilnya ART, dan tidak ada seorang pun di rumah yang melakukannya. Kepada semua orang tetangga, guru Bimo, bahkan kerabat aku memperkenalkan Dian sebagai adikku. Awalnya ada yang berbisik-bisik dan heran, tetapi aku tidak peduli. Aku tahu aku melakukan hal yang benar. Aku melihat rasa terima kasih yang tulus dan usaha untuk berubah di mata Dian. Pagi hari ia mencurahkan seluruh waktunya untuk mengajar di TK, sore hari ia pulang dan membantuku menyiapkan makan malam, dan malamnya ia mengajar les beberapa anak di sekitar untuk mendapatkan uang saku. Aku tidak menerima sepeser pun darinya, dan tidak membiarkannya hidup seperti orang yang berutang budi. Ini rumahku, kataku. Tidak perlu merasa dikasihani. Aku bukan sedang berbuat baik, aku hanya senang memiliki satu orang baik di sisiku. Sebenarnya, jauh di lubuk hatiku, aku juga membutuhkannya. Bukan sebagai teman dekat, tetapi sebagai bagian dari keluarga, bagian dari kenangan. Terutama saat aku melihat caranya memperlakukan Bimo, ia tidak pernah menunjukkan bahwa ia adalah ibu kandungnya. Ia tidak melewati batas, tetapi saat Bimo sakit perut, ia membuatkan teh jahe. Saat Bimo dapat nilai 100, ia diam-diam menaruh permen di tasnya. Anehnya, anak itu tahu segalanya. Suatu hari, aku tidak sengaja mendengar percakapan Bimo saat Dian sedang merapikan bukunya. Tante Dian. Aku tahu tante itu ibuku. Tapi aku juga tahu tante ibu sekaligus bukan ibu. Karena yang membesarkanku adalah Mama Sari. Tapi, kalau aku punya 2 ibu, berarti aku orang paling beruntung di dunia, kan? Dian berhenti di tempat, dan aku di balik pintu menahan emosi dengan menutup mulutku. Putraku benar-benar sudah besar. Jauh lebih dewasa dari usianya yang baru 11 tahun. Sekitar waktu itu, aku mengetahui bahwa aku hamil. Setelah 15 tahun menikah, setelah berbagai keputusasaan, pengobatan, mencoba pengobatan tradisional dan modern, saat aku sudah tidak berharap apa-apa lagi, Tuhan memberiku kehidupan. Kabar itu datang seperti petir, tetapi petir kebahagiaan. Aku tidak percaya, sampai aku memeriksanya di 3 rumah sakit berbeda sebelum memberitahu suamiku. Suamiku kehilangan kata-kata, ia memelukku erat di rumah sakit dan menangis seperti anak kecil. Ia berkata, seumur hidup, impianku adalah melihatmu hamil. Mengelus perutmu setiap malam, pergi melihat USG bersama, dan menemanimu saat melahirkan. Sekarang itu benar-benar terjadi. Aku memberitahu Dian kabar kehamilanku. Ia sangat gembira, memelukku, dan menangis.
Dengan suara tercekat ia berkata, "Aku tidak menyangka Mbak akan dapat kesempatan ini lagi. Selamat ya, Mbak. Aku ikut bahagia akhirnya Mbak bisa merasakan kebahagiaan suci itu seutuhnya." Selama beberapa hari berikutnya, Dian merawatku lebih teliti daripada suamiku. Dari makanan, tempat tidur, hingga suplemen, tidak ada yang terlewat. Setiap kali aku merasa lelah, ia akan duduk di sampingku, mengipasiku, dan berbisik, "Semangat, Mbak. Anak ini adalah anak ajaib." Aku mengangguk, tetapi sebenarnya aku khawatir. Aku takut jika anak ini lahir, Bimo akan merasa tersisih dan menganggap dirinya orang lain. Aku mulai membeli perlengkapan bayi, tetapi aku selalu berusaha melibatkan putraku. Aku memintanya memberi nama untuk adiknya, memilih warna handuk, dan tempat tidur bayi. Suatu malam saat kami sekeluarga sedang menonton TV, aku tiba-tiba bertanya, "Bimo, nanti kalau Mama melahirkan, kamu sedih tidak? Mama kan harus lebih banyak merawat bayi." Anak itu mengerutkan kening, berpikir sejenak, lalu menggeleng. "Tidak. Aku akan bantu Mama merawat adik. Jangan khawatir, kan aku kakaknya." Aku tertawa, tetapi kata-kata selanjutnya dari putraku membuatku menangis di tempat. "Lagi pula, aku kan punya ibu kedua. Tante Dian akan bantu Mama merawat adik." Aku menoleh ke arah Dian. Ia memalingkan wajah, tetapi aku melihat bahunya bergetar. Aku melihat tangannya yang menggenggam erat ujung bajunya hingga memutih. Kebahagiaan terkadang tidak membutuhkan banyak keajaiban. Cukup dengan seorang anak yang bijaksana, seorang suami yang tahu cara bertaubat, seorang wanita yang tahu cara menerima, dan sebuah keluarga yang tahu cara saling menutupi kekurangan dan melangkah bersama. Saat aku melahirkan putriku, seluruh keluarga bermalam di rumah sakit. Dian adalah orang kedua setelah perawat yang pertama kali menggendong bayiku. Ia memeluk bayi itu dan menatapnya dengan penuh kasih, seolah sedang memeluk dirinya sendiri 10 tahun yang lalu. "Mirip sekali dengan Mbak," bisiknya. Mulut dan dagunya sama persis. Aku terbaring di tempat tidur, tersenyum lemah sambil menggenggam tangan suamiku. Suamiku menangis, seperti orang yang belum pernah menangis sebelumnya. Bimo menempel di samping tempat tidur bayi, bergumam pada adiknya, "Kirana, jadi anak baik ya? Nak, biar Mama bisa istirahat, biar Tante Dian bisa gendong kamu, dan biar Ayah bisa masakin bubur." Setahun kemudian, saat putriku, Kirana, mulai bisa berjalan, aku mengadakan acara syukuran kecil di rumah. Bukan pesta mewah, hanya keluarga dan beberapa tetangga dekat yang diundang. Setelah acara selesai, aku menggendong putriku, berdiri di tengah ruangan, memandang semua orang, dan berkata, "Hari ini adalah hari ulang tahun pertama Kirana, tetapi juga hari di mana saya ingin mengumumkan satu hal secara resmi. Dian yang berdiri di sana bukan ipar saya, bukan juga ART saya. Dia adalah ibu dari putra saya, adik saya, dan anggota keluarga ini." Ruangan menjadi sunyi, dan Dian membeku di tempat. Aku menatap matanya lurus-lurus dan berkata, "Kamu memang tidak melahirkan Kirana, tapi kamu telah melahirkan hadiah pertama dan terbesar dalam hidupku, yaitu Bimo." Dian menutupi wajahnya dan terisak, dan orang-orang bertepuk tangan. Suamiku berkaca-kaca. Dan aku akhirnya tahu, tanpa perlu lagi bersembunyi atau berpura-pura, keluarga kami telah benar-benar menjadi keluarga yang utuh. Malam itu, setelah acara syukuran Kirana selesai dan semua tamu pulang, rumah kecil kami hanya menyisakan cahaya kuning remang-remang yang masuk dari celah tirai dan suara tawa Bimo yang sedang bermain di samping tempat tidur adiknya. Aku duduk diam di ujung tempat tidur, memandangi putri kecilku yang tertidur pulas di pelukan suamiku. Dian berdiri di ambang pintu. Di tangannya masih ada lap yang belum sempat ia bereskan, matanya berkaca-kaca, tetapi senyum merekah di bibirnya. Bukan senyum canggung atau terpaksa seperti 3 tahun lalu. Bukan senyum orang yang berutang budi, melainkan senyum damai seseorang yang telah diampuni dan diberi kekuatan untuk hidup. Aku memberi isyarat. "Sini, duduk. Kenapa berdiri di situ?" Dian mendekat dan duduk di sampingku, tetapi masih menjaga jarak sedikit. Aku meletakkan tanganku di atas tangannya dan menggenggamnya pelan. "Tahu tidak? Dulu aku pernah berpikir aku telah kehilangan segalanya. Kepercayaan pada suami, bahkan kepercayaan pada rumah yang kutinggali. Tapi berkat kamu, aku bisa belajar 2 kata,
pengampunan seutuhnya. Ia menunduk dan berkata lirih. Bukan, Mbak. Justru Mbak yang mengajariku cara hidup kembali. Kalau hari itu Mbak mengusir dan membenciku, aku tidak tahu hidupku akan jadi seperti apa. Aku tersenyum dan menatap lampu kecil di langit-langit. Aku memaafkan bukan karena aku orang hebat. Aku memaafkan karena jika terus memendam kebencian, pada akhirnya aku akan menghancurkan diriku sendiri dan orang-orang yang kucintai. Dan putraku, Bimo, menjadi alasan untuk melepaskan semua luka. Dian mengikuti arah pandanganku, matanya memerah. Bimo anak yang sangat baik, Mbak. Kadang malam hari, aku dengar dari luar pintu dia mengigau memanggil. Mama Sari, hatiku sakit, tapi juga hangat. Aku menghela napas dan memejamkan mata. Ibunya ada dua, tapi kebahagiaannya hanya satu, yaitu merasa dicintai. Sesaat kemudian, aku bangkit, mendekati tempat tidur Kirana, dan mengelus pipinya dengan lembut. Aku berbisik, Mama tidak bisa janji akan jadi ibu yang sempurna, tapi Mama janji akan jadi ibu yang tidak akan pernah meninggalkanmu. Dian mendekat dan ikut merapikan selimut yang sedang kutarik. Dan aku, meskipun pernah menjadi ibu yang kehilangan segalanya, sekarang aku merasa seperti memiliki segalanya kembali. Aku menoleh padanya dan tersenyum tipis. Kalau begitu, mulai sekarang kita berdua akan membesarkan dua anak ini bersama. Satu anak yang kamu lahirkan dan aku besarkan. Satu anak yang aku lahirkan dan kamu rawat. Masing-masing mewarisi separuh dari dua ibu. Dan jika digabungkan, mereka akan menjadi utuh. Tangis Dian pecah. Ia memelukku erat. Bukan lagi sebagai mantan narapidana, bukan lagi sebagai wanita yang memohon untuk bisa berada di dekat putranya dengan status art. Bukan orang yang pernah kucurigai dan ingin kuusir, melainkan adikku dalam arti yang sesungguhnya. Tahun-tahun berlalu, dan rumah kecil kami menjadi semakin hangat setiap harinya. Suamiku benar-benar menjadi orang yang berbeda setelah kejadian itu. Ia merawat anak-anak, memasak, dan membantu semua pekerjaan rumah. Terutama, sebagai tanda hormat pada masa lalu yang kami lalui bersama, ia tidak pernah lagi mengungkit cerita lama. Dian masih bekerja sebagai guru TK. Setiap pagi, ia mengantar Kirana ke TK tempatnya bekerja, dan aku mengantar Bimo ke sekolah dasar. Suamiku berbelanja lebih awal untuk memasak bagi seluruh keluarga. Semuanya berjalan begitu tenang, cukup, dan penuh tawa. Suatu hari saat aku sedang memasak, Bimo tiba-tiba bertanya, Mama Sari, nanti kalau aku sudah besar, boleh tidak aku panggil Tante Dian? Mama juga? Aku menoleh dan mengangguk. Tentu saja. Nak, Mama tidak ingin kamu memilih siapapun. Mama hanya ingin kamu menjadi orang yang tahu berterima kasih pada kedua orang yang telah mencintaimu dengan segenap hati. Anak itu mengangguk dan tersenyum lebar. Kalau begitu, kebahagiaanku jadi 2 kali lipat, ya? Aku berhenti sejenak. Bagaimana mungkin seorang anak yang belum genap 12 tahun bisa mengucapkan kalimat yang membuat seorang ibu menangis di tengah dapur? Malam itu, setelah anak-anak tertidur, aku dan Dian duduk di teras. Angin yang menyapu atap genteng dengan lembut mengibaskan rambut kami yang tergerai di dahi. Bulan bersinar terang. Aku bertanya dengan lirih, pernah menyesal meninggalkan anakmu saat ia lahir? Dian tersenyum sedih. Tentu saja, Mbak. Awalnya aku dihantui rasa bersalah. Kukira aku ibu yang jahat. Tapi sekarang aku tahu. Hari itu, aku memberinya kesempatan untuk memiliki keluarga yang lebih baik, dan pilihanku benar. Kalau aku membawanya, belum tentu ia bisa hidup sampai hari ini. Lebih baik aku sakit sekali daripada membuatnya menderita seumur hidup. Aku memandangnya lama. Seorang ibu yang pernah diinjak-injak, kehilangan anak, dan jatuh ke titik terendah, tetapi cukup berlapang dada untuk melepaskan segalanya. Mungkin hanya hati seorang ibu yang bisa melakukan itu. Beberapa tahun kemudian, Bimo dewasa dan menulis sebuah esai untuk pendaftaran kuliahnya. Aku menangis saat membacanya. Saya dibesarkan dalam keluarga dengan 2 ibu. Satu melahirkan saya, dan yang lain membesarkan saya. Saya tidak membedakan mana ibu kandung dan mana ibu angkat. Bagi saya, keduanya melahirkan saya dengan cara mereka masing-masing. Satu dengan darah, dan yang lain dengan hati. Dalam hidup, ada persimpangan jalan yang seolah mendorong kita ke tepi jurang.
Tetapi jika kita terus melangkah dengan hati yang penuh cinta, kita akan tahu bahwa di ujung jalan selalu ada cahaya yang menanti. Seperti aku, yang pernah mencurigai suami dan gemetar menghadapi kebenaran bahwa anak yang kubesarkan bukanlah anak kandungku. Namun, aku memilih jalan untuk memaafkan, untuk membuka hati, dan sebagai hasilnya, aku tidak hanya mendapatkan kembali keluargaku, tetapi juga sebuah keluarga besar yang penuh dengan cinta yang utuh. Hidup memang seperti itu. Terkadang kita merasa dikhianati dan terpojok, tetapi jika kita berhenti sejenak dan melihat lebih dalam ke hati orang lain, mungkin kita akan menemukan bahwa mereka juga menderita dan menanggung rasa sakit untuk melindungi apa yang mereka cintai. Memaafkan tidak membuat kita menjadi kecil, melainkan membuat hati kita tumbuh lebih besar dan membuka pintu baru untuk sembuh dari luka masa lalu. Para subscriber, jika Anda juga merasakan sesuatu dari kisah hari ini, silakan tinggalkan komentar di bawah untuk berbagi perasaan Anda dengan kami. Dan jangan lupa untuk berlangganan kanal Senja Tenang, dan terus ikuti kisah-kisah kami yang tenang namun mendalam tentang perjalanan menemukan kedamaian dalam hidup, keluarga, dan hari tua. Sampai jumpa di video berikutnya.